Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, kembali lagi bersama saya Budita. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai teks fantasi. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa, dimulai. Doa selesai. Baik, kita akan masuk ke materi yang pertama mengenai teks fantasi. Apa sih yang dimaksud dengan teks fantasi? Nah, teks fantasi berasal dari kata fantasi yang berarti imajinasi. Teks fantasi sendiri dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama adalah fantasi aktif dan yang kedua adalah fantasi pasif. Fantasi aktif adalah fantasi yang terkendali, yang kita bisa dikendalikan oleh pola pikir kita, contohnya melukis, menulis, menyanyi. Nah, untuk fantasi pasif adalah yang tak terkendali, contohnya adalah melamun. Selanjutnya, kata-kata fantasi ataupun teks fantasi ini berkaitan dengan khayalan atau imajinasi. Jadi teks fantasi berisi khayalan atau imajinasi seseorang untuk menceritakan suatu hal tertentu. Itu disebut teks fantasi. Nah, contohnya ada Cinderella's ataupun mungkin anak-anak tahu mengenai kartun Doraemon, itu juga termasuk teks fantasi. Selanjutnya yaitu mengenai unsur-unsur pembangun teks fantasi. Yang pertama adalah tema. Tema berisi mengenai ide pokok suatu cerita tertentu. Sedangkan yang kedua adalah tokoh. Tokoh berarti dia adalah seorang pelaku dalam sebuah alur cerita. Nah, tokoh sendiri dibagi menjadi dua, tokoh utama dan tokoh sampingan. Nah, untuk tokoh utama berarti dia memerankan mengenai suatu cerita dalam pokok cerita tertentu. Namun untuk tokoh sampingan berarti dia seorang pelengkap dalam sebuah cerita. Ada pula beberapa jenis tokoh lain. Yang pertama adalah tokoh antagonis. Nah, antagonis sendiri mungkin anak sudah paham bahwa antagonis adalah tokoh yang menunjukkan perilaku-perilaku yang mungkin lebih jahat. Nah, yang kedua adalah protagonis. Protagonis yaitu mendekati tokoh yang bersifat pertemanan, sedangkan tritagonis adalah tokoh netral. Selanjutnya adalah watak. Watak adalah suatu teknik atau cara seseorang untuk menggambarkan perilaku tokoh dalam suatu cerita. Nah, selanjutnya yang keempat adalah sudut pandang. Sudut pandang adalah cara pandang pengarang untuk menyajikan suatu imajinasi tokoh atau perilaku tokoh. Sudut pandang dibagi menjadi dua, yaitu pelaku utama dan pelaku sampingan. Kalau pelaku utama, dia menjelaskan mengenai ceritanya sendiri dengan kata-kata aku, saya, sedangkan sudut pandang pelaku sampingan atau orang ketiga adalah dia menggunakan kata dia, mereka, menyebutkan nama orang, itu termasuk sudut pandang orang ketiga. Selanjutnya adalah plot atau alur. Alur sendiri adalah jalannya cerita. Dalam suatu cerita dibagi menjadi tiga alur, yaitu alur maju, alur mundur, dan alur maju campuran atau alur maju dan mundur. Alur maju yaitu mengenai cerita yang sampai dengan cerita yang akan datang, sedangkan alur mundur dia menceritakan masa lalunya, sedangkan alur maju atau campuran adalah alur yang menceritakan antara alur maju dan alur mundur, cerita yang akan datang dengan cerita yang masa lalu. Selanjutnya adalah latar. Latar sendiri adalah situasi terjadinya sebuah peristiwa dalam cerita. Latar dibagi menjadi tiga, yaitu latar tempat, latar suasana, dan latar waktu. Latar tempat menunjukkan suatu tempat yang akan dijelaskan dalam cerita, sedangkan latar waktu adalah menunjukkan waktu ataupun di mana cerita itu terjadi. Contohnya latar waktu siang hari, sore hari, pagi hari, itu termasuk dalam latar waktu. Sedangkan latar suasana menunjukkan suasana si pelaku maupun si tokoh maupun suasana yang berada dalam cerita tersebut. Selanjutnya adalah klimaks, yaitu suatu masalah ataupun puncak dari masalah tersebut dalam cerita yang memiliki intensitas tertinggi. Jadi di klimaks adalah puncak dari cerita yang akan disampaikan oleh pengarang, itu disebut klimaks. Selanjutnya adalah amanat. Amanat adalah pesan ataupun nilai yang terkandung dalam suatu cerita. Dalam amanat sendiri, seorang pembaca akan menangkap bahwa amanat tersebut bisa mendorong dia menjadi orang yang lebih baik. Itu merupakan nilai dari amanat. Dan yang terakhir adalah ending. Ending adalah sebuah akhir cerita. Di ending sendiri itu dibagi menjadi dua, ending tertutup dan ending terbuka. Ending terbuka adalah pengarang menggambarkan ending cerita itu secara jelas, sedangkan ending tertutup pengarang menggambarkan bentuknya seperti teka-teki, itu disebut ending tertutup. Selanjutnya adalah ciri-ciri umum. Ciri-ciri umum teks fantasi yang pertama mengandung keajaiban,
keanehan, dan kemisteriusan. Dalam hal ini, keajaiban adalah hal-hal yang di luar nalar bisa terjadi dalam teks fantasi, karena fantasi sendiri merupakan imajinasi. Yang kedua adalah ide cerita. Ide cerita bisa bertemakan magic, supranatural, dan futuristik. Magic berarti dia hal-hal yang berkaitan dengan magic yang terjadi dalam kisah tersebut. Sedangkan supernatural bisa terjadi dalam dia menggambarkan suatu kejadian yang sering terjadi di kehidupan sehari-hari. Sedangkan futuristik adalah kejadian di masa yang akan datang. Selanjutnya adalah latar. Latar dibagi menjadi dua, yaitu latar ruang dan latar waktu. Nah, latar ruang adalah berkaitan mengenai perbedaan suatu pemahaman cerita dari suatu tempat ke tempat yang lain. Sedangkan latar waktu dia menunjukkan waktu ataupun cerita itu terjadi. Dan selanjutnya adalah mengenai tokoh. Tokoh dalam cerita adalah menggambar suatu keunikan tertentu. Contohnya, mungkin adik-adik anak-anak di sini pernah menonton kartun Avatar, Doraemon. Nah, di situ dia menggambarkan suatu kekuatan yang dimiliki oleh sang tokoh. Itu disebut keunikan dalam diri tokohnya. Yang selanjutnya adalah bersifat fiksi. Nah, fiksi ini hubungannya dengan imajinasi itu sendiri, karena fiksi adalah suatu hal yang di luar nalar, dia tidak sesuai dengan kenyataan. Dan yang terakhir adalah bahasa yang bervariasi, ekspresif, ataupun menggunakan bahasa yang tidak formal. Karena dalam teks imajinasi tidak terikat mengenai tata bahasa itu tersendiri. Dan selanjutnya adalah yang Ibu Dita akan sampaikan mengenai jenis-jenis cerita fantasi. Yang pertama adalah jenis-jenis cerita fantasi total. Jenis-jenis cerita fantasi total itu sendiri merupakan hubungannya dengan teks imajinasi karena tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi. Nah, contohnya adalah Harry Potter. Mungkin adik-adik di sini, ada anak di rumah sering mendengarkan mengenai cerita ataupun membaca tentang cerita Harry Potter, karena dari Harry Potter sendiri merupakan bentuk dari implementasi dari teks cerita fantasi itu sendiri. Yang selanjutnya adalah fantasi irisan. Nah, di cerita fantasi irisan ini memiliki ciri khas, yaitu dengan menggambarkan suatu keadaan ataupun lingkungan sekitar dengan menggambarkan dalam bentuk animasi. Nah, contohnya adalah cerita fabel. Mungkin anak-anak di sini sering mendengarkan mengenai si Kancil, kemudian SpongeBob dan yang lain sebagainya. Itu juga termasuk dalam teks fantasi. Dan yang selanjutnya adalah teks fantasi sezaman dan lintas zaman. Nah, yang disebut teks fantasi sezaman adalah teks fantasi yang berada dalam satu zaman tertentu. Contohnya adalah cerita Cinderella. Nah, di cerita Cinderella ini memiliki kurun waktu tertentu, sehingga penikmatnya juga mempunyai rentang usia tertentu juga. Nah, yang selanjutnya adalah teks fantasi lintas zaman. Di lintas zaman ini mempunyai dua zaman yang berbeda. Contohnya adalah Avenger. Mungkin adik-adik di sini ataupun anak-anak di sini sering mendengarkan yaitu cerita Avenger, Marvel mengenai berhubungan dengan dunia-dunia robotik. Itu juga termasuk dalam fantasi lintas zaman. Selanjutnya, Ibu Dita akan menjelaskan mengenai struktur teks fantasi. Cerita fantasi sendiri memiliki 4 struktur. Yang pertama adalah orientasi, komplikasi, resolusi, dan reorientasi. Dalam struktur orientasi, berisi mengenai pengenalan tokoh, latar tempat, latar waktu, dan mulai adanya pengembangan mengenai konflik itu sendiri. Selanjutnya adalah komplikasi. Komplikasi adalah mulai munculnya suatu masalah dalam cerita tersebut. Itu yang disebut komplikasi. Selanjutnya ada resolusi. Di resolusi mulai munculnya pemecahan masalah. Jadi setelah dia mengenalkan masalah tersebut dalam tahap resolusi, maka akan ada penemuan pemecahan masalah ataupun solusi yang akan diberikan. Dan yang terakhir adalah kode atau reorientasi. Nah, di kode atau reorientasi sendiri merupakan perubahan setiap sikap tokoh maupun pelajaran dan amanat yang akan didapatkan dalam suatu cerita teks fantasi itu sendiri. Dan yang terakhir yang akan kita sampaikan adalah mengenai ciri kebahasaan. Ciri kebahasaan dalam teks fantasi memiliki dua ciri. Yang pertama adalah penggunaan kata ganti orang, dan yang kedua adalah penggunaan kata ganti yang mendeskripsikan suatu tempat, latar, waktu, dan latar suasana. Dalam hal ini, yang pertama mengenai penggunaan kata ganti orang, yaitu menjelaskan mengenai sudut pandang orang. Misalkan aku, saya, Doni, dia, itu juga termasuk dalam kata ganti orang. Dan yang terakhir adalah mengenai deskripsi. Dalam hal ini, dia bisa mendeskripsikan latar waktu, suasana, alur,
banyak hal yang bisa dijelaskan dalam kata ganti yang mendeskripsikan suatu suasana tertentu. Cukup sekian yang dapat Bu Dita sampaikan pada hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Tetap jaga kesehatan, stay safety, stay healthy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya Dita akan menjelaskan mengenai evaluasi hasil belajar yang telah saya lakukan dalam proses mengajar di magang 3 kali ini. Dari hasil evaluasi pembelajaran di kelas 7E yang telah saya laksanakan, hampir 90% peserta didik mampu memahami perintah serta menjalankan langkah-langkah pembelajaran sesuai dengan kompetensi yang